Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menyiapkan temannya untuk kesiapan memulai pembelajaran dan berdoa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selamat. Indonesia pusaka, Indonesia kita. Nusa bangsa dan bahasa kita kuat bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selamat. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa namanya bisa disebutkan? Alif. Kemudian? Hanya 3 orang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan hari ini di siang hari yang sangat cerah dan terik hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana adik-adik kabarnya semua? Baik, sehat-sehat semua ya. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mengingatkan kembali dulu bagaimana pertemuan sebelumnya kita bahas materi apa? Slogan, pengertian dari slogan dan iklan. Anak-anak yang bisa menjelaskan apa itu slogan, kemudian satu orang lagi untuk menjelaskan apa itu poster. Ya, silakan. Kata-kata semangat. Sedangkan poster, makasih ya. Silakan. Poster. Gambar-gambar yang menarik. Silakan. Ya, jadi kita bahas terkait dengan pengertian slogan dengan poster. Jadi slogan itu saya mengingatkan kembali kalau slogan itu berisi kata-kata semangat tentang motto, kemudian menginspirasi, ya. Sedangkan kalau poster berarti dia isinya lebih dominan gambar, ya. Tapi memang ada juga kata-kata yang menyertai dari poster itu sendiri. Baik, pertemuan hari ini kita dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nantinya anak-anak sekalian bisa menguraikan atau mengidentifikasi ciri-ciri perbedaan antara cirinya slogan dengan cirinya poster. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan anak-anak bisa menuliskan bagaimana bentuk teks slogan itu sendiri dan juga bentuk teks yang ada pada poster ya. Jadi 2 kegiatan yang harus kita lakukan pada hari ini yaitu mulai dengan ciri-ciri kemudian dilanjutkan dengan menulis teksnya ya. Seperti apa katanya, seperti apa kalimatnya dalam
menuliskan slogan dengan poster. Ciri dari slogan, bisa kita lihat bahwa ciri slogan ada berarti kata yang singkat, kemudian kita tanda ya, ini kata yang singkat, kemudian mudah diingat, kemudian kata yang di poin-poin intinya saja, dia bisa bentuk glosa, satu kata, frasa, satu kalimat, dan juga bentuk moto. Pernah tidak kalian membuat sebuah moto? Tidak. Jadi nanti ini kita belajar untuk membuat slogan itu sama dengan membuat motonya kalian untuk apa ya, seperti apa. Kemudian dapat menginspirasi. Jadi kalau menginspirasi itu dia lebih dominan kegiatannya memberikan wawasan, memberikan semangat, menjadi sumber pengetahuan untuk yang membaca ya. Kalau dia sifatnya menginspirasi. Kemudian memiliki apa ini? Ritma dan kiasan. Ritma berarti dia ada nadanya ya. Kalau ritme dia biasa bermain di akhir kata, di akhir kalimat ada bunyinya ya. Misalkan di akhiran an, u, dia selang-seling ya. Kemudian kiasan dia berarti seperti dengan kata-kata, kalau kiasan itu pengandaian ya, kata kiasan. Selanjut syarat penulisan slogan. Jadi misalkan kita setelah mengetahui apa ciri-cirinya, kemudian sebelum melangkah pada kegiatan menulis, pasti kita harus mengetahui dulu ya, apa-apa syarat yang harus dipenuhi dalam menulis sebuah slogan ya, menulis sebuah slogan. Ini adalah syaratnya. Kepadatan isi. Berarti dia harus sifatnya singkat. Jangan disuruh buat slogan, buatnya dalam satu paragraf. Itu bukan slogan ya. Jadi dia isinya lebih singkat, sehingga dapat dibaca lalu. Jadi sekalipun kalian hanya membaca sepintas, sudah bisa dibaca ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keaslian slogannya. Tidak meniru dari sumber manapun. Jadi misalkan kalau sudah ada di Google, sudah dibuat oleh temannya, jangan ditiru ya. Jadi kalian membuat slogan itu yang betul-betul memang buatan kalian, tulisan kalian sendiri ya. Tidak boleh meniru slogan orang lain. Lanjut, kesesuaian slogan dengan tujuan. Jadi misalkan kalau tujuannya adalah untuk menghibur, berarti kata-katanya harus lebih menghibur ya. Kalau misalkan slogannya tujuannya untuk menginspirasi orang-orang untuk lebih kreatif atau mungkin lebih aktif dalam menulis, berarti kalian harus melihat tujuannya untuk apa ya. Saya lanjut ke harapan. Harapan yang ditentukan sama dengan kalau misalkan kalian memiliki tujuan, pasti ada harapan yang ingin dicapai. Misalkan saya sebagai penulis, kemudian harapan saya berharap setelah adik-adik membaca slogan saya, kalian ada tergugah hatinya untuk belajar ya, seperti itu harapan yang saya inginkan setelah si pembaca membaca slogan saya. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan adik-adik sebagai seorang penulis yang membuat slogan, tujuannya adik-adik ini untuk apa ya, seperti itu. Kemudian keindahan pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan menarik minat. Jadi dalam menulis slogan itu memang harus diperhatikan ya, kata-katanya itu dipilih memang yang sebaik mungkin, yang semenarik mungkin, supaya orang itu berminat untuk membaca slogan ya. Jangan sampai kata-katanya biasa aja. Kalau slogan itu dia memang memilih kata-kata yang memang dipilih untuk menarik perhatiannya orang untuk oh iya ya benar yang dikatakan dari slogan ini. Misalkan ya, misalkan kayak kata slogan buku adalah jendela dunia, ya kan? Itu ibarat ada makna yang di dalamnya yang terkandung dalam slogan itu. Saya lanjut. Langkah-langkah dalam menyusun slogan. Tadi kan syaratnya ya. Jadi sebelum kita menulis, kita lanjut lagi pada kegiatan langkahnya ya. Yang pertama menentukan topik. Jadi kalian tentukan dulu. Kalian mau tentukan topiknya tentang apa? Misalkan tentang pendidikan. Bisa ya. Kemudian menentukan pesan yang ingin disampaikan. Jadi lihat dulu. Ini temanya pendidikan. Pesannya untuk apa? Apakah pesannya untuk nanti temannya bisa lebih semangat belajar ya? Seperti itu pesannya. Kemudian mencerminkan ciri khas yang dimiliki oleh objek. Misalkan tadi buku, ciri khasnya adalah untuk sebagai pembuka ilmu ya, jendela ilmu, itu adalah ciri khasnya. Kemudian menyusun ungkapan atau kalimat slogan yang padat, singkat, dan jelas. Jadi intinya ini, ada padat, singkat, dan jelas. Jadi dalam menyusun ini, ada ungkapan ya, yang digunakan. Kita perhatikan, tidak usah terlalu boros kata dalam menggunakan menulis slogan ya, cukup 5 kata ya. Tidak usah terlalu sampai kayak misalkan kalau slogan itu tidak sampai 2 baris, 3 baris. Beda dengan poster.
Bisa ya dipahami sampai di sini? Insyaallah. Kemudian saya lanjut ke materi poster. Tadi kan sudah ciri-cirinya slogan. Nah, sekarang kita beralih ke poster. Ciri-ciri poster yang memiliki, pernah nggak kalian melihat poster? Dominan poster itu apa? Tulisan ada, kemudian apa lagi? Gambar juga ya. Gambar itu kan dia berupa desain ya, berupa desain. Memiliki desain yang menarik, kemudian yang tadi ya sama mudah diingat. Kemudian dia juga dipahami. Jadi misalkan ya ada satu gambar, kemudian ada teksnya yang menjelaskan gambar tersebut, sehingga gambar ini bisa dipahami oleh si pembaca ya, yang membaca, sehingga dia mudah untuk dipahami. Kemudian teksnya dia juga singkat dan jelas ya. Yang terakhir, bergambar dengan tujuan edukasi yang tadi tentang pendidikan, ilmu pengetahuan ya. Kemudian tujuannya untuk sosial, misalkan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan untuk penyuluhan sampah ya, pembersihan, itu ada kegiatan sosial ranahnya ya. Kemudian promosi. Pernah enggak kalian di pinggir jalan menemui misalkan kayak yang bagian ini ya, istilahnya kayak sales-sales itu ya, yang brosur-brosur kan? Itu tujuannya adalah untuk promosi produk ya, entah itu dia produk atau mungkin layanan-layanan kesehatan atau layanan yang lainnya. Itu adalah bagian dari ciri-ciri dari poster ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada? Oke. Kalau begitu saya lanjut. Syarat. Syarat dalam penulisan poster seperti tadi ya, slogan ada syaratnya, begitupun juga dengan poster. Syaratnya poster berarti harus sama tadi, mudah dipahami. Kemudian kalimatnya singkat, padat, dan jelas dan berisi. Apa bedanya kalau berisi? Karena dia memang kalau poster, kalimatnya itu memang harus menjelaskan gambarnya. Beda kalau slogan, dia tuh dominan biasa juga tidak ada gambarnya, hanya kata-kata saja ya. Kalau misalkan dia poster, berarti dia harus isinya itu menjelaskan gambar. Makanya dikatakan kalimatnya harus berisi ya. Kemudian yang ketiga, menarik minat halayak untuk membaca. Jadi ada ketertarikannya kita untuk membaca poster tersebut. Jadi dipadukan antara desainnya gambar, kemudian cara menulisnya kata-kata itu menggunakan warna apa, jenis huruf apa, kemudian bentuknya ya, jenisnya. Saya lanjut. Menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan robek. Misalkan seperti apa? Yang kayak spanduk-spanduk di pinggir jalan ya. Itu menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan robek. Ukuran posternya itu biasanya memperhatikan ya, dia memperhatikan antara tempat dan target. Misalkan dia targetnya ke siswa, jadi dia simpan di sekitaran sekolah. Seperti itu ya. Misalkan kalau dia targetnya untuk kebutuhan ekonomi, berarti dia bisa tempatkan di daerah-daerah perdagangan yang banyak penjual-penjual ya. Seperti itu. Jadi dia memperhatikan tempat dan target pembaca yang akan membaca. Jangan sampai di sekolah tapi itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan yang non pendidikan, itu tidak sesuai dengan targetnya ya. Itu istilahnya nanti posternya akan tidak dimanfaatkan. Seperti itu. Paham? Sampai sini perbedaannya syarat dengan antara syarat slogan dengan poster? Paham ya? Insyaallah. Kita lanjut pada contoh. Bisa dilihat contohnya mungkin? Ada yang bisa bacakan satu orang? Coba silakan bacakan contoh katanya, kalimatnya. Oke, makasih ya. Jadi bisa dilihat ini contoh slogannya. Katanya, kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Jadi itu memberikan inspirasi, memberikan motivasi ya untuk si pembacanya ya, yang melihat, yang berisi kata-kata. Kata-kata ini kan menarik. Kami datang untuk belajar. Oh ya, memang benar kan? Kalian datang untuk belajar dan pastinya pulang untuk membawa ilmu, itu ya. Ini contoh dari kalimat contoh slogan. Kemudian kita beralih pada poster. Ini poster. Ini posternya kalau dilihat tentang apa kira-kira? Tentang budaya ya. Jadi mari lestarikan kebudayaan Nusantara. Ini ada. Jadi dia menjelaskan gambar itu ya. Mari melestarikan kebudayaan Nusantara. Masih ada kalimat di bawahnya ya. Kebudayaan Nusantara yang beragam. Ya. Berarti dia karena dilihat gambar, ini kan ada gambar budaya yang macam-macam ya. Jadi dia menjelaskan kalau misalkan di sini kebudayaan dulu Nusantaranya yang beragam di Indonesia ya. Tadi kan di ciri-cirinya dia menjelaskan gambar. Kalau yang poster ya, bisa dibedakan? Kalau tadi slogan dia dominan kalimat atau kata, yang tadi ini ya, dominan kalimat. Sedangkan kalau di poster berarti dia menjelaskan
gambar yang ada pada poster sesuai dengan temanya. Jadi jangan sampai di sini temanya budaya, kemudian yang dijelaskan itu bukan budaya. Jadi disinkronkan ya, dia menjelaskan. Makanya dikatakan tadi poster itu memiliki isi ya, karena dia menjelaskan isi dari gambar tersebut. Bisa dibedakan? Ya. Mungkin itu untuk materinya. Langkah selanjutnya saya minta kepada adik-adik waktunya kurang lebih 10 menit bisa menguraikan perbedaan ciri ya, perbedaan ciri antara slogan dengan poster. Nanti saya minta perwakilan 2 orang untuk menyampaikan. Bisa ya? Bisa ya? Nanti saya berikan waktu 10 menit, kerjakan secara berkelompok dulu ya, diskusikan secara berkelompok terkait dengan perbedaan ciri antara cirinya slogan yang ada di contoh dengan cirinya poster yang ada disampaikan ya. 1 orang perwakilan kelompok untuk slogan dengan 1 orang perwakilan kelompok untuk poster ciri-cirinya. Ya, silakan ditulis. Ya, bisa? 10 menit ya. Di sini saja nanti dibacakan ya. Cukup 1 kertas saja 1 kelompok. Serius sudah? Kalau sudah silakan lepaskan dulu semua pulpennya. Perhatiannya ke sini ya. Ciri-ciri slogan ada yang bisa perwakilan? Ya, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Sebelum saya lanjut ke cirinya poster, jadi tadi sudah benar ya yang disampaikan oleh temannya kalau slogannya dia sifatnya, kata-katanya menarik ya. Menarik, kemudian memberikan inspirasi. Mengapa memberikan inspirasi? Karena dia memang menginspirasi kita untuk datang ke sekolah dengan tujuan belajar. Dan diharapkan nantinya setelah kita belajar akan mendapatkan ilmu. Ini kuncinya ya. Berarti ada kata ininya dengan ini ya. Datang dengan kembali. Kami pulang ya. Jadi itu yang dilihat dari kelompok 1 cara menentukan ciri dari slogan. Baik, saya lanjut ke cirinya poster. Siapa yang bersiap? Silakan kelompok 4. Oke, terima kasih ya kelompok 4. Jadi memang tadi sudah benar kalau misalkan ciri yang ada di sini, dia tujuannya adalah untuk kegiatan sosial budaya, ya, karena adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian juga dia memiliki desain yang, bagaimana desainnya nih? Menarik nggak? Menarik ya, karena sesuai dengan temanya kebudayaan. Jadi sudah bisa ya dibedakan antara cirinya kelompok 1. Kelompok 5. Rapikan dulu mejanya. Kelompok 4. Silakan. Ya, bisa dilihat dulu di depan ini. Ini ya, sesuai dengan lembar kerjanya anak-anak sekalian. Silakan dilengkapi kelompoknya kelompok berapa, kemudian kelas. Di sini kan ada 2 gambar. Ada 2 gambar ya. Gambar pertama dengan gambar kedua. Gambar pertama ini adalah contoh slogan. Sedangkan gambar kedua adalah contoh poster. Jadi tugasnya kalian per kelompok membuat teks ya, membuat teks yang bisa menjadi bentuk slogan dan bisa menjadi bentuk poster. Kemudian yang membacakan itu bergantian 2 orang atau 3 orang ya, karena ini kan ada 3 pertanyaan. Tapi yang dibacakan ini saja dulu, yang jawabannya untuk slogan dengan poster. Nanti setelah presentasi kelompok 2, baru kita bacakan pendapat terhadap kelompok 2 ya. Apa dia? Iya, nanti kita jawab. Ya. Paham ya? Nanti jadi Bapak Asun masih memang sama teman tak siapa membacakan bagian pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, ya. Berarti 2 orang yang membaca. Berarti yang 2 orang ini bisa dia membuka dan menutup presentasinya, ya. Ini nanti kita bagi tugas, kan kita anggotanya ada 5 orang. Nah, jadi 1 orang untuk membuka presentasi, kemudian 1 orang lagi bacakan jawaban ini, kemudian jawabannya yang ini. Setelah tampil kelompok 1 lagi yang bisa presentasikan ini, ya. Bacakan ini ya, pendapatnya kalian. Jadi 1 orang lagi untuk menutup. Jadi semua dapat bagian, ya. Paham? Ya. Jadi urutannya seperti ini. Nanti siapa yang sebagai pembuka di bagian sini.
Kemudian siapa yang jawab nomor 1? Kemudian nomor 2. Siapa lagi yang bagian pendapat, ya? Dan yang terakhir adalah penutup. Seperti ini urutannya. Nanti kalian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kelompok lain dengar nggak? Bisa mungkin sambil ditulis ya, supaya bisa kita lihat jawabannya. Sepakat nggak? Ya. Silakan dituliskan. Tunggu ya sedikit. Misalkan ya. Di sini kelompok 1. Jadi jawabannya di sini ya. Untuk ke bawah saja, ya. Misalkan. Terus terus pembukaannya. Ini saja ya. Terus penutup ini saja. Jadi ini ya, jawaban 1, 2 pendapat ya. Dituliskan saja dulu baru dibacakan ya, supaya teman yang lain bisa melihat. Jangan sampai ada yang sama kalimatnya, ya kan? Ya. Jadi yang lain jawab begitu ya. Masing-masing kelompok dulu tuliskan saja dulu jawabannya, kemudian dibacakan. Karena jangan sampai kan ini kita menulis teks, jangan sampai kan ada yang sama teksnya kelompok 1 dengan kelompok lain. Kalau dituliskan terlihat oh ternyata beda ya. Nah, seperti itu. Pendapatnya nanti setelah kelompok 5 presentasi ya. Bagaimana menurutnya kelompok lain? Ini cocoknya kelompok 1 dapat berapa hati? 3. Kalau 100 waktu nggak cukup deh. Berapa? Ayo. 5. Suara terbanyak. 3. Ada di atasnya 3. Oh, kita bagi 3 ya. Ini peserta paling terbaiknya kelompok 1. Satu lagi ya? Oke, kita tambah lagi 1. Ini ya, yang paling gagah. Kasih bonus enggak 1 ceweknya. Nanti kalau dari kasih cewek nanti patah hati. Kasih hati ya 1. Oke. Sudah, siapa yang menutup? Penutup silakan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya, kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih ya. Ya, kelompok 5, kelompok terakhir. Coba kelompok 4, perhatikan, silakan. Silakan dimulai kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1-nya akan dibawakan oleh Tati. Oke. Nomor 2-nya akan dibawakan oleh Silakan, langsung. Kelompok 4. Penutup? yang dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Kita nilai tadi dulu yang nyanyiannya. Benar enggak? Masih 5 ya. Tolong dijaga hatinya ya. Jangan sampai tersakiti atau jatuh di hati yang salah. Tak balik hati tak. Oke, terima kasih ya. Coba berikan aplaus dulu kelompok 5. Terima kasih ya. Silakan. Kita lanjut dulu kelompok 1, penilaiannya terhadap kelompok 5. Ayo duduk dulu ayo. Terkait dengan slogan dan poster. Nantinya saya sangat mengharapkan ke depannya adik-adik materi ini tidak hanya berhenti di ruang kelas ini, ya. Dalam artian
penerapan ilmu yang ada dalam materi slogan dan pembuatan poster ini bisa kita gunakan di luar dari ruangan ini ya. Dalam artian, misalkan kalau slogan, kalian ingin memberikan semangat belajar untuk teman-temannya, kita bisa menggunakan slogan mendesain sebuah slogan ya. Kemudian poster, ingin misalkan ada temannya yang memiliki motivasi yang kurang, kalian membuat sebuah gambar yang supaya teman-temannya ini ada minat ya, membangun kembali rasa percaya dirinya, membangun kembali motivasi belajarnya melalui poster yang kalian berikan kepada teman-temannya. Jadi saya harapkan kegiatan pembelajaran kita di kelas ini terkait materi slogan dan poster bisa dimanfaatkan di dunia luar ya, tidak hanya di dalam kelas. Kalau terkait materi mungkin ini saja dari saya materinya. Kemudian penilaian saya terhadap kelima kelompok yang telah presentasi, baik itu isinya, baik itu caranya kalian mempresentasikan, kemudian kerjasamanya, kekompakannya itu sudah sangat maksimal ya, sudah sangat maksimal. Saya berharap kedepannya adik-adik bisa meningkatkan lagi ya. Ini jadikan sebagai dasar kalian sebagai pembelajar ya. Jangan hanya berhenti di dalam ruangan ini. Ikutilah jejak-jejak guru-gurunya adik-adik, guru kami ya sebagai guru di depannya adik-adik. Tidak menutup kemungkinan ke depannya adik-adik lagi yang akan berada di depan sini sebagai guru seperti saya. Ya, amin. Atau mungkin ada yang bisa menjadi dokter mungkin ya. Jadi jadikan sebuah motivasi ya. Jangan terhenti langkahnya kalian di sini. Sampai di sini masih ada. Saya ingin berikan dulu kesempatan untuk menyimpulkan satu orang. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Coba yang lain ya, kesimpulan dari temannya. Satu orang silakan. Ya, terima kasih ya. Insya Allah kita akan hari ini kita bahasnya tentang teksnya ya, menyusun teks. Jadi minggu depan kita akan membuat sebuah desain. Mau nggak belajar membuat desain? Nah, biasanya kalau desain itu menggunakan aplikasi apa? Alhamdulillah ya, berarti semuanya sudah. Saya tidak perlu kerja berat lagi ya, tidak butuh kerja keras untuk mengajarkan menggunakan aplikasi. Jadi nanti silakan anak-anak sekalian belajar saja dulu, memilih-milih temanya apa, kemudian mau desain yang seperti apa, ya, poster atau slogannya, kemudian kata-katanya yang seperti apa. Minggu depan kita tinggal aplikasikan, ya, bisa paham ya? Baik, sebelum saya menutup, alangkah baiknya ketua kelasnya dulu menyiapkan temannya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan kita hari ini, saya sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait materi slogan, kemudian baik itu ciri-cirinya, cara menyusun katanya, syarat penyusunan slogan dan posternya ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bertahan ilmunya sampai tidak hanya sampai beberapa hari ya, untuk selama-lamanya ilmunya ini bisa bertahan, bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal di semua bidang, bukan hanya di bidang pendidikan ya. Semua bisa digunakan dengan baik ilmunya. Dan saya juga memiliki harapan yang besar kepada anak-anak sekalian, bisa lebih maju daripada saya sebagai ibu guru kalian ya. Insya Allah, amin. Dan juga untuk kepingan-kepingan hatinya ini sangat-sangat berharga untuk saya. Alhamdulillah ya. Ternyata hari ini kalian meskipun di cuaca yang mungkin agak terik seperti ini, kalian masih tetap senang ya, aktif. Semoga ini bisa tetap dilakukan di kegiatan pembelajaran kita minggu depan ya. Bisa enggak? Bisa. Yuk, pertemuan kita hari ini, saya memohon maaf jika ada kekurangan dari materi dan mungkin cara saya menyampaikan kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan.